Salamat ka travel sa to orang di Manila. Di mana-mana tempat pun, kalau kita travel kan, cara sa bawa diri kita dengan keyakinan do, mesti ada, berani itu mesti ada, dan kepintaran tuh ada. Hey guys, hari ini saya satu orang suram kan. Hari ini saya satu orang sebab Abel itu sibuk. Maklumlah, mau dekat raya sudah, jadi di sini Sabah terlalu sibuk, sudah beli barang apa semua, dan kesibukan kerja Abel tuh memang melanda. Dia balik malam selalu kan lete, jadi saya biar dia berehat dulu seketika waktu ya. Hari ini Anggal mau buat reaction video di mana orang Indonesia yang datang di Manila, tengok pengalaman dirang sama ada bagaimana dirang travel, bagus ke tidak, makanan di sana, dirang struggle cari ke macam mana. Tapi banyak orang tahu sudah yang Manila itu dibanjiri produk daripada Indonesia. Mobil, pakaian, makanan, produk lain banyak lah. Sebab itu Manila itu sukaan barang-barang yang daripada Indonesia. Barangnya quality, harganya ada murah. Harga murah tapi bintang 5. Jadi kita tengok dulu pengalaman-pengalaman orang Indonesia yang datang ke Filipina. Pengalaman-pengalaman orang Indonesia. Let's go! Iya, budget solo traveling ke Filipina 5 hari 4 malam. Tiket pesawat 1,5 juta PP dari cebupacificair.com. Di dalam kota, aku pakai transportasi publik dengan ongkos 20-50 peso atau 5-15 Ada tricycle. Bisa juga cek video ke sebelumnya tentang ojek online di Filipina dan macam-macam transportasi publik di Filipina. Aku juga Pedicab kota dengan tiket bus 300 ribuan. Untuk tidur, aku stay di hostel dorm dengan harga 150 ribu per malam. Untuk makan dan jajan mulai dari 150 ribu aja sekali makan. Ya masih murah lah, 11-12 kayak di Indonesia, tapi pastiin makanannya halal dan kalau perlu bawa makanan instan dari Indonesia. Buat activity, aku cari tempat yang tiket masuknya gratis, atau kalau misalkan mau ke Port Santiago, murah kok, cuma 20 ribuan aja. Kamu juga bisa main ke kota lainnya yang dekat Manila, termasuk juga kawasan elit Bonifacio Global City, atau mungkin mau main ke salah satu mall terbesar di Asia. Ini dia budget yang kau habiskan untuk solo traveling ke Filipina. Kalau kamu tertarik untuk main ke Filipina juga nggak? Save dan share info ini dan follow aku buat info solo traveling lainnya. Saya tersenyum-senyum melihat video sebab saya suka banget bila dia orang bercakap yang dari Indonesia itu. Macam happy betul dia jalan, macam puas hati kan. Jadi saya pun senang hati. Dia bilang, it is just safe to travel alone there. Selamat kita travel satu orang di Manila. Saya rasa di mana-mana tempat pun kalau kita travel kan, saya rasa bawa diri kita dengan berani itu mesti ada, dan kepintaran itu ada. Mesti kita hati-hati, jangan sampai tertipu ataupun kita kurang pengetahuan itu tempat. Sebelum kita pergi, kita research dulu tempat itu bagaimana keadaan dia, selamat mana satu yang tempat selamat, makanan dia bersih, bukan black area begitu. Jadi sebelum kita travel, kita kena pandai research dulu supaya kita tidak mudah tertipu, dan tanya kawan-kawan juga lah. Tanya kawan-kawan yang sudah pernah travel di sana, atau banyak kan tengok orang review yang datang di Manila. Bukan semua tempat di Manila itu selamat. Jadi mana-mana tempat pun mungkin, mana-mana negeri yang kita mau pergi, kalau kita solo saja atau satu orang, agak susah sedikit. Memang kita dalam keadaan yang merisaukan. Apa itu yang takut-takut, sebab di mana-mana pun ada orang yang pandai menipu, ada yang orang tidak jujur. Oke? Bukan hanya di Manila aja. Jadi kena hati-hati dan mau banyak research gitu. Right, next. Kalau Manila dibilang Indonesia tahun 90-an sih aku kurang setuju ya. Karena yang di VT aku sebelumnya itu adalah bagian pinggirannya kota Manila aja. Kayak di Jakarta itu mungkin setara sama Jaktim atau Jakbar gitu ya. Nah, kota Manila juga ada bagian pusat kota modernnya, yaitu ada dua area, yaitu di Makati sama di BGC. Iya, BGC. Nah, yang video ini di Makati tepatnya. Nah, di sini kotanya terkonsep rapi banget gitu ya. Jadi kalau kita nyebrang nggak boleh nyebrang sembarangan di jalan. Jadi harus melewati underpass kayak ya, underpass. Nah, ini kita kalau limpas di atas tuh kena tangkap. Ya, underpass ini ya.
Underpassnya ini juga bersih, rapi, dan gak bau pesing kayak kebanyakan underpass yang di Eropa. Jadi cukup nyaman dan aman buat kita. Nah, beginilah orang mau review video, Pak. Kotanya, jadi ini trotoarnya dipagar kayak gini, gengs. Dan trotoarnya ini hanya khusus pejalan kaki saja dan langsung menyatu ke gedung-gedung tingginya. Jadi kita tinggal langsung masuk aja gitu ya. Jadi ini cukup nyaman sekali buat pejalan kaki. Jadi ini yang aku maksud tadi, bahwa kota modern mereka itu lebih terkonsep rapi gitu, nyaman buat pejalan kaki. Dan mobil nggak boleh masuk dari sini ya gengs, harus dari belakang. Nah kalau di Jakarta setahu aku sih gedung-gedung tingginya itu masih dipagerin gitu ya. Jadi masih kurang nyaman buat kita pejalan kaki. Dan yang paling indah itu di samping gedung-gedung tinggi ini nggak ada rumah-rumah warga gitu ya. Kayak di Jakarta kan biasanya itu ada gedung tinggi tapi di sampingnya ada rumah warga gitu, jadi kurang nilai estetiknya. Tapi secara keseluruhan sih memang lebih bagus Jakarta karena transportasinya lebih lengkap dan modern dibandingkan Manila. Tidak ada kekurangan juga lah bandar ini kalau di BDC ataupun di Makati. Kalau kita orang biasa, susah sedikit kita mau tahu di mana kita mau naik bus. Stasiun bus tuh ataupun bus stop tuh payah mau jumpa jauh-jauh. Jadi kau mesti mau tahu di mana stasiun begitu. Atau kebanyakan tuh memang mau jalan jauh sedikit, mau masuk tuh underpass tuh baru kita jumpa transport ataupun baru kita naik Grab ke apa atau taxi. Memang ada susah sedikit lah. Lagipun ada strict sedikit kalau kau buang sampah apa semua. Dua tempat ini memang sensitif lah kalau sampah. BDC dan Makati ada susah sedikit. Makati macam Sudirman Tamrin, dia bilang kun mungkin nih orang Indonesia kan, tapi jauh dengan Jakarta, lebih bagus Jakarta. Makati dan Bonifacio Global City atau BDC adalah wilayah modern Manila. Ya kalau di Jakarta seperti SCBD. Ada juga yang serupa. Oke, kalau dibandingkan negara itu memang susah sih. Sebab masing-masing punya ada kelemahan, Pak. Ada yang kekurangan dan ada kelebihan. Masing-masing ada begitu. Jadi ini setakat kita renungan saja, bukan kita kasih tanding-tanding. Sebab Manila dan Indonesia ini adalah sahabat yang baik. Jadi jangan kita kasih rusak disebabkan komen-komen saja ya. Oke, next. Nah, karena banyak yang nanya, gimana sih cara keluar dari Bandara Manila ketika hanya transit 8 jam, gua kemarin langsung aja tuh proceed ke imigrasi dan emang ditanya tujuannya kemana. Dan gue bilang tuh mau ke Rizal Park dan Intramuros. Dan mereka bakal tanya sih tiket penerbangan lanjutannya. Dan so far aman-aman aja. Nah, kalau buat ke City Center kalian bisa naik Grab atau angkot AC dari ujung terminal. Naik Jeep. Dan saran gue, misal transit 8 jam, maksimal banget spend waktunya 5 jam aja, sisa 3 jamnya bisa kalian spare buat waktu boarding, buat waktu check-in dan boarding lagi ke bandaranya. Produk Indonesia yang gue temui di Manila, Filipina. Ada apa aja? Kita check this out. Yap, kita menemukan Alfamart. Ini sebenarnya ada beberapa toko, kayak ada banyak toko Alfamart di Manila, Filipina. Alfamart. Masif 7-Eleven yang di Filipina ya. Terus pastinya ada Indomie alias mie instan. Itu pun saya suka. Ini kayaknya ada di hampir seluruh dunia deh, Indomie buatan Indonesia ini. Terus apalagi ya? Ini gue sampai beli banyak. Nah terus ini ada Le Mineral. Nah, itu. Mineral ini asal Indonesia, tapi kalau kita baca ya di situ emang alamatnya Indonesia, tapi masa pakai menggunakan bahasa Filipin. Inilah bingung sama netizen Indonesia nih ya, review negara orang yang jujur, dipuji-puji, dibilang si paling. Ya udah kita ke Alfamart aja yang ada di Manila, kita review produk Indonesia yang ada di sini ya. Ini pertama ada Kopiko. Nah ini banyak jenis rasanya yang beredar di Manila, gengs. Ini sih kayaknya paling laris ya, karena di warung-warung Itu saya suka. Manila ini banyak kali Kopiko juga jadi minuman orang favorit lokal di sana. Yang kedua Energen, pengganti sarapan. Ya ini bagus. Laris manis kayaknya di Manila karena banyak juga di warung-warung digantung-gantung gitu ya. Harganya 3,5 peso.
Terus ini ada Cimory ya, yogurt favorit aku. Nah ini informasinya masih bahasa Indonesia tuh gengs, jadi mentah-mentah kayak gitu ya. Ada juga jenis Cimory yang kecil yang di bawah itu harganya 37 peso. Nah ini mie sedap. Nah mie sedap ini banyak beredar. Ini yang kemasan 5 bungkus ya. Ini juga jadi favorit orang Filipina kayaknya. Terus ada Top Coffee, White Coffee. Nah ini harganya sekitar 8,35 peso, isinya 5 sachet gini kalau nggak salah 5 atau 3 gitu ya. Aku yang terakhir Murah kan? kebanggaan kita bersama Indomie Seleraku. Seleraku. Ya, ini banyak juga beredar gengs. Ini harganya sekitar 18,50 peso. Kalikan aja ya, kali 270 perak. Ini saya nampak komen dia. Di depan nggak ada galon dan tabung gas ya. ini kan Alfamart macam tuh 7-Eleven begitu. Mana ada juga mau simpan galen ataupun tong gas di depan tuh, sebab ini kan di bandar. Jadi kalau macam ada tong gas galen itu kadang runcit. Oke, lucu ya komen dia. Next. Own Indonesian restaurant in Manila. Tahu nggak sih, ternyata tuh banyak makanan Indonesia di Metro Manila. Salah satunya ini. Jadi pemiliknya itu orang Filipina yang dulu pernah tinggal di Indonesia. We were just 2 people, tapi kita kelaparan banget, jadi kita pesen terong balado, nasi goreng, ini oke sih. Terus kita pesen juga botol sosro, ayam penyet gak ketinggalan, ini oke banget sih, 10 out of 10. Next kita pesen tahu telur juga, sayang ini kurang banyak peanut sauce-nya. Overall otentik banget, bonusnya ownernya bisa ngomong bahasa Indonesia. Rating Filipino owned Indonesia. Saya rasa sebab mungkin pasal Filipino itu ubah dia punya makanan. Filipino itu kadang-kadang dia tidak berapa suka apa ini yang padas betul. Ada Filipino punya taste begini. Dia suka masin, asam, atau masin sedikit, asam atau manis begitu. Antara 3 lah. Dia orang kalau makan mie goreng apa semua mesti dia para limau begitu. Itu Filipino punya gaya. Produk-produk Indonesia yang kita ketemu di 7-Eleven Manila, Philippines. Le Mineral, product of Indonesia. Energen, product of Indonesia. Kopiko, Tetrabika Indonesia. Hai guys, gue Sama juga kan, semua barang dia orang review sama saja. yang baru gue ketahui soal Manila, Philippines. First, people in Manila or like people in Philippines is really fluent in English. They can speak English even for the abang-abang jajan, abang-abang Gojek. Like everyone can speak English. It's like their second language. Like oh my god. Betul. The second one, mereka itu punya kayak mobil online, kayak Grab, Gojek gitu, tapi only Grab. So there's no competitors. Jadi harga Grabnya itu mahal banget. Betul. Bahkan cuma 3 kilo tuh sampai 100 ribuan. Hmm. Yang ketiga, gue baru tahu kalau misalkan Filipina itu udah berusia 125 tahun. Jadi dia merdeka dari tahun 1898. Wow. Yang keempat, kita kalau misalkan vaksin ada yang namanya Peduli Lindungi. Jadi kalau misalkan kita scan barcode, kita langsung bisa masuk, right? It's easier, right? We just need to use our phone and then like scan and then get in. But di Manila or like in the Philippines, they still use vaccine card, so they will check it. Hal-hal. Oke, itu saja lah. Berdasarkan video ini dia bilang di Manila itu hanya ada Grab. Tidak, dia ada apps lain-lain lagi, tapi saya tidak mau cakapkan apa. Banyak tuh, ada Alamove, ada Angkas, banyak. Malah ada moto yang kita boleh sewa macam Grab juga, kita datang, kita panggil dia datang. Banyak apps yang boleh transport, cuma mungkin dia belum tahu. Banyak lagi, bukan Grab saja. jadi mungkin yang dia kenal tuh Grab saja. Jadi banyak lagi apps yang boleh kita download, tapi mau tahu lah, sebab kalau yang lain itu mungkin kalau tidak biasa susah dia mau guna, jadi tidak dipromosikan. Jadi kalau yang lebih senang mau guna adalah Grab. Apps Grab, oke? Oke guys, so, sampai sini dulu lah video ini. Saya harap kamu ada dapat informasi sedikit ataupun pengetahuan sedikit sebelum travel ke Manila ya. So kita jumpa lagi till our next video reaction. Peace.